Matematika, tuan anakku kelas 9. Kita masuk materi bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah video bagian kedua di luas dan volume kerucut. Di video ini selain hanya materi, nanti ada pembahasan soal, 3 contoh soal yang diberikan. Nah, jika nanti kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh menuliskan di kolom komentar. Oke, kita mulai ya. Benda-benda yang berbentuk atau mirip dengan kerucut di kehidupan sehari-hari. Ini contoh 1, tanda lalu lintas. Ini pembatas jalan, sering kita lihat di jalan raya. Juga ada pegangan es krim. Juga ada topi caping petani. Nah, benda-benda ini adalah yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu kerucut? Jadi, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Nah, yang menghubungkan lingkaran dengan sebuah titik di luar bidang datar. Nanti disebutnya titik puncak yang memuat lingkaran. Nah, di sini ada beberapa jenis dari kerucut. Ya. Yang pertama, kerucut tegak, gambarnya seperti ini. Bisa juga seperti ini atau kerucutnya tampak tidur seperti ini. Yang kedua adalah kerucut miring. Jadi tingginya tetap tapi bentuknya miring di sini garis pelukisnya. Kemudian bisa juga seperti ini. Nah, tingginya dari atas sampai bawah ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke unsur dari kerucut ya. Jadi dimunculkan saja, ini kerucut tegak, yang ini kerucut miring. Yang pertama dari mulai bawah, ini adalah alas kerucut. Nah, alas kerucutnya ini berbentuk lingkaran. Ingat ya. Kemudian di sini selimut kerucut. Nanti selimut kerucut itu jika dibuat dengan jaring-jaring berbentuk juring. Kemudian ini garis-garis ini adalah disebut dengan garis pelukis. Kemudian dari atas ke bawah ya, ini adalah tinggi dari kerucut. Yang terakhir, puncak dari kerucut ini nanti kita sebut dengan titik puncak. Oke, paham ya? Yuk, sekarang kita akan masuk untuk melihat jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar ini. Jadi jaring-jaring kerucut itu ya terdiri dari 2 bangun ya, ini yang ditandai merah. Nah, yang atas ini kita sebut juring lingkaran. Jadi ini potongan dari satu lingkaran penuh. Yang bawah ini alasnya itu lingkaran. Jadi ketika kita diminta membuat kerucut, nah kita bisa membuat model kerangkanya dengan jaring-jaring seperti ini. Ini kebetulan gambar lingkarannya ada di bawah. Atau bisa juga ini tampak kanan atau di sini tampak kiri ya. Nah, sekarang kita akan masuk menemukan luas permukaan kerucut. Nah, perhatikan kembali jaring-jaring kerucut yang tadi kita pelajarin ini ya. Jadi nanti intinya luas permukaan kerucut itu adalah luas dari alasnya ditambah dengan luas selimutnya. Jadi kita cari luas alas nanti ditambah luas selimut. Nah, untuk luas alas, nah, karena ini berbentuk lingkaran, kita sudah tahu rumus dari luas lingkaran kan pi/r². Nah, sekarang kita akan mencari luas dari selimut. Luas selimut itu luas juring. Nah, caranya bagaimana mencari luas juring ini? Nah, sekarang Pak Menteri akan buat gambarnya di sini. Jadi ada beberapa potongan-potongan juring yang membentuk segitiga. Nah, di sini kita lihat ya, dengan menganggap bahwa luas juring ini sebagai jumlah luas segitiga dengan alas pada keliling juring. Nah, alasnya itu ini. Nah, diperjelas lagi ya, satu potong nih. Nah, yang ini misalnya potongan ini segitiga dengan alas pada busur dan tinggi segitiganya adalah jari-jari busur juring. Nanti jari-jari busur juring itu adalah selimut. Kemudian yang bawah ini adalah jumlah semua alas segitiga menjadi keliling busur juring tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini nih gambaran dari mencari luas juring. Sehingga kita bisa membuat persamaan luas juring lingkaran itu sama dengan ya, kan menganggap ini adalah segitiga. Jadi setengah alas kali tinggi. Nah,
setengah kali alasnya adalah keliling dari turing ini dikalikan tingginya adalah tadi R yang jari-jari busur juring. Nah, jadi setengah kali keliling lingkaran itu 2πr, kalikan R-nya di sini adalah jari busur, yaitu disebut dengan selimut atau S. Nah, jadi setengah kali 2 hilang nih, jadi tinggal πr kali S. Sehingga luas dari selimut kerucut adalah πr S. Gitu. Nah, luas alas sudah ada, luas selimut sudah ada, jadi luas permukaan kerucut itu tinggal kita gabungin aja ya. πr kuadrat ditambah πrs, atau bisa kita faktorkan karena ada R-nya 2, jadi πr buka kurung R tambah S tutup kurung. Nah, ini akan kita ingat untuk rumus dari luas permukaan kerucut ya. Dipahami ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke luas permukaan, kemudian kita masuk ke volume dari kerucut. Nah, untuk volume kerucut ini Pak Wandi akan membuat percobaan ya dengan animasi percobaan sederhana yang kita mulai dari mengingat, yaitu volume tabung itu rumusnya πr kuadrat P. Nah, di sini ada dua bangun nih, ada kerucut dan juga ada tabung. Jadi kita anggap tinggi dari kerucut dan tinggi dari tabung adalah sama ya. Nah, percobaannya kita lihat ya. Jadi ini kerucutnya diisi oleh air penuh, isinya ya, digambarkan dengan warna biru airnya. Kemudian satu isian penuh air dari kerucut ini akan dituangkan ke dalam tabung seperti ini. Maka di sini adalah satu isi air dari kerucut ya di dalam tabung. Belum penuh kan? Kita coba lagi isi airnya. Airnya misalnya ya, kita tuangkan lagi percobaan kedua, lalu tabungnya masih belum penuh dengan 2 kali pengisian kerucut ya. Kita coba lagi, 1 kali lagi, tuangkan lagi air di dalam kerucut ini. Nah, ternyata dari percobaan ini bahwa satu tabung penuh diisi oleh 3 buah kerucut ya. Tadi 3 kali percobaan dituangkan air dari kerucut ke dalam tabung. Nah, apa kesimpulan yang kita dapat? Nah ya, jadi tabung tersebut terisi penuh dengan 3 kali menuangkan air yang menggunakan wadah yang berbentuk kerucut tadi ya. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa volume tabung 3 kali volume kerucut. Nah, yang kita cari kan volume kerucut. Kalau kita balik posisi volume kerucut di kiri, volume tabung di kanan, maka bukan 3 kali ya. Jadi ya sepertiganya. Jadi ya ini ya tadi kan dimaksudnya. Jadi volume kerucut itu adalah 1/3 πr kuadrat kali T ya. Nah, ingat ini ya. Nah, jadi volume kerucut 1/3 πr kuadrat kali T. Ingat saja volume tabung, jadi kalau volume kerucut dikalikan 1/3-nya. Oke, paham ya? Kita lanjut dengan pembahasan 3 buah contoh soal. Soal pertama. Suatu kerucut jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24 cm. Jika pi 22/7, maka luas seluruh permukaan kerucut tersebut adalah, nah, lihat gambar di sini. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus ingat dulu rumus permukaan kerucut. Luas dari kerucut itu kan πr, lalu buka kurung R tambah S ya. Nah, sekarang dari rumus ini, apakah sudah diketahui semua? Nah, cuma jari-jari dan di sini ada tinggi. Nah, yang belum ada adalah garis pelukis atau S-nya. Maka, langkah pertama yang kita harus cari adalah cari dahulu panjang garis pelukis atau S itu. Nah, dengan kita melihat di sini bentuk dari gambar ini bisa kita lihat ya. Ini jadi segitiga di mana garis pelukis itu ini S gitu ya. Nah, bisa kita cari dengan teorema Pythagoras ya. S itu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat seperti ini
kita masukkan saja R dan T-nya. 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. S adalah akar dari 49 ditambah 576. Lalu S adalah akar dari, ini jumlahnya 625. S itu sama dengan 25 cm. Nah, jadi kita lihat lagi rumusnya ya. Pi-nya ada, R-nya ada, lalu S-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan ya. Intinya luas permukaan ini untuk kerucut ini PR buka kurung R tambah S. Jadi 22/7 kalikan 7 buka kurung R-nya 7 ditambah 25. Ini bisa kita coret ya. 7 dengan 7 hilang. Jadi L sama dengan 22 kali 7 tambah 25 ini 32. Kita kalikan saja. Jadi luas permukaan kerucut ini adalah 704 cm persegi. Jika di opsi jawabannya adalah B ya. Oke. Paham ya anak-anak soal nomor 1? Sekarang kita coba mengerjakan lagi soal nomor 2. Oke, soal yang kedua. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm3 jika jari-jari alasnya 5 cm dan pi-nya 3,14, maka panjang garis pelukisnya adalah, kita analisa dari soal ini ya. Garis pelukis itu di sini, maka sebenarnya bisa kita cari jika nilai T-nya sudah diketahui. Kita bisa cari garis pelukis dengan konsep teorema Pitagoras ya. Jika T-nya ada, R-nya sudah ada, kan S-nya bisa dicari dengan teorema Pitagoras. Nah, bagaimana mencari nilai tinggi gitu ya? Di dalam soal sudah diberikan ada nilai volume. Jadi, kita keluarkan dulu nilai volumenya. Ya. Oke, cari dahulu tinggi kerucut dengan rumus volume. Volume kerucut itu 1/3 pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya itu 314 sama dengan 1/3 kali 3,14. R-nya di sini 5, sudah dipangkatkan 2 jadi 25 kali T. Nah, sekarang ini kalau kita lanjutkan kalikan bisa agak panjang ya. Kita bisa 3,14-nya pindahkan ke kiri. Jadi 314 dibagi 3,14 sama dengan 1/3 kali 25 kali T di kanan. Nah, ini kita bagi 314 dibagi 3,14 itu jadi 100. Yang kanan 1 kali 25 kali T, 25T per 3. Nah, kita kali silang sebenarnya di 100 kali 3, 25 kali T. Atau jadi langsung saja T sama dengan ya 300 dibagi 25. T sama dengan 300 bagi 25, 12 cm. Nah, sekarang nilai tingginya sudah ada di sini 12 cm. Jadi, seperti yang tadi di awal, kita konsep mencari garis pelukisnya, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Jadi, garis pelukis S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Masukkan ya yang diketahuinya ya. R-nya 25, ya. 5 dikuadratkan sudah jadi 25. T-nya ini 12 dikuadratkan jadi 144. Nah, jadi S sama dengan akar dari 169. S sama dengan 13 cm. Jadi garis pelukisnya adalah 13 cm. Oke, bisa ya soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 3. Bona membuat topi berbentuk dari bahan kertas karton. Diketahui tinggi topi 35 cm dan diameter alasnya 24 cm. Diameter alas ya. Berarti kalau nanti kita butuh jari-jari, kita langsung bagi 2 saja dulu ya di sini, yaitu 12 cm. Jika pi-nya 3,14, tentukan luas minimal kertas karton yang diperlukan. Nah, ingat ini yang dibuat topi. Kalau kita buat topi, maka bagian bawah alasnya itu apakah ada atau tidak? Tidak ya, maka sama saja yang ditanya ini luas minimal kertas karton ini sama dengan luas dari selimut ke kerucut ya. Nah, kita ingat rumus dari luas selimut kerucut itu adalah I kalikan R kalikan S. Nah, jika Pak Wanti gambar dulu konsep gambar kerucut ya, ini gini. Ini
sini yang baru diketahui tingginya 35. Nah, itu. Terus R-nya 12. Nah, di sini ya. Maka kita cari berapa nilai S-nya dulu. Nah, kan gitu ya. Kita cari nilai S-nya dulu dengan rumus teorema Pythagoras. Jadi kita cari garis lurusnya dengan rumus teorema Pythagoras ini. R kuadrat ditambah T kuadrat, ya, R kuadrat 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat, lalu S-nya sama dengan 144 ditambah ini 35 kuadrat 1225, ditambahkan jadi S akar dari 1369 yaitu 37 cm. Nah, S-nya sudah ada, lalu kita tinggal masukkan ke rumus tuas selimut kerucut, yaitu IRS. P-nya kita tadi pilih 3,14, kalikan R-nya 12, kalikan S-nya 37, tinggal proses hitung ya, yaitu 1394,16 cm persegi. Ya, di opsi jawaban adalah jawaban C. Nah, baik anak-anak sudah paham ya dari awal kita belajar materi kerucut, definisi, unsur kerucut, luas, dan volume hingga sampai dengan latihan soal dan pembahasannya. Semoga paham. Jika masih ada yang kurang paham, silakan diulang kembali. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya bagian 3. Kita akan masuk ke luas dan volume bola. Salam matematika.